Hai semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di Sudut Misteri bareng gue Esta. Mari merapat. Kali ini untuk pertama kalinya gue akan menceritakan sebuah kasus kematian dari Korea Selatan yang menimpa seorang K-pop star yang sangat terkenal di tahun 1990-an. Dan dia juga merupakan seorang member dari sebuah grup idol. Mungkin kita orang Indonesia kurang familiar dengan nama orang tersebut, namun pada saat di Korea Selatan pada waktu itu namanya cukup terkenal sehingga kasusnya ini benar-benar menarik perhatian masyarakat di sana dan tentunya menjadi coretan kelam untuk sejarah industri K-pop, yang mana pada saat ini kita tahu kalau K-pop benar-benar merajai chart-chart musik di dunia dan mereka juga mendapatkan penikmat dan penggemar di seluruh dunia. Salah satunya adalah gue sendiri menyukai K-pop, bahkan mengenal K-pop itu sejak 10 tahun atau 11 tahun yang lalu pas gue masih SMP. Jadi gue bisa sangat-sangat merasakan gimana sedihnya menjadi fans dari artis yang akan kita bahas kali ini setelah mereka mengetahui kematian dari sang idola yang bahkan sampai detik ini kasusnya itu belum benar-benar selesai. Tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, dan juga follow gue di Instagram @estadila. Dan mohon maaf banget guys kalau di luar lagi hujan, jadi mungkin akan ada sedikit noise. Oke, so langsung aja ke ceritanya. Pada tahun 1993, sebuah idol group debut dengan dua member laki-laki yang kemudian dikenal dengan Juice. Juice ini merupakan grup duo ya, dengan member yang bernama Lee Hyun-do dan Kim Song-jae. Jadi mereka ini adalah K-pop idol generasi pertama yang kayaknya sepantaran sama, kalau misalnya kalian tahu ada Sotaeji and the Boys, yang mana membernya itu ada YG, Yang Hyun-suk, Kim Song-jae, dan Lee Hyun-do awalnya merupakan back dancer. Mereka kemudian debut dengan lagu Turn Around and Look at Me, dan pada saat itu mereka lah yang memperkenalkan aliran musik New Jack Swing di Korea Selatan. Dan bukan hanya itu, mereka juga menjadi trend fashion untuk hip hop di Korea pada saat itu. Jadi Juice ini cukup terkenal dan menggait banyak para fans. Hingga di tahun 1995 mereka memutuskan untuk disband atau bubar dan memilih untuk bersolo karir. Tapi mereka berjanji kepada para fans untuk segera reuni, dan para fans pun percaya karena sebelum mereka debut pun mereka itu adalah teman akrab. Kemudian Kim Song-jae akhirnya melakukan debut solonya di November 1995, dan seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya idol group itu debut ataupun comeback, mereka bakal melakukan promosi di acara-acara televisi di Korea Selatan. Jadi untuk pertama kalinya pada tanggal 19 November 1995, Kim Song-jae tampil sebagai penyanyi solo di stage SBS Music Program dengan membawakan hit single di album solonya yang berjudul As I Told You, yang mana pada saat itu mendapatkan antusias yang luar biasa, khususnya dari fansnya Juice yang akhirnya ngeliat idolanya tampil kembali di panggung. Anyway, kalau kalian fansnya BTS, Monsta X, ataupun VIXX, kalian pasti tahu sama lagunya Kim Song-jae karena mereka semua ini, idol-idol ini pernah nge-cover lagunya Kim Song-jae yang As I Told You, dan lagunya itu enak banget guys. Tapi ternyata panggung pertama debut solonya Kim Song-jae menjadi panggung terakhirnya setelah ia tewas pada usianya yang masih 23 tahun. Pada tanggal 19 November 1995, setelah Kim Song-jae tampil di SBS, dia kembali ke hotel tempatnya menginap bersama manajernya, pacarnya, 2 back dancer dari negara asing, dan 4 back dancer warga Korea Selatan. Setelah sampai di hotel, mereka minum-minum sedikit ya, dimana kita memang tahu kalau orang Korea itu punya tradisi setelah pulang bekerja ataupun lagi merayakan sesuatu, mereka bakal minum-minum. Dan pada saat itu Kim Song-jae, manajernya, terus
endorse pacarnya, dan backdancernya itu minum-minum untuk sekaligus merayakan debut pertamanya Kim Song Jae yang sudah mereka persiapkan sejak lama. Setelah minum-minum sedikit, backdancernya Kim Song Jae ini pamit untuk kembali ke kamarnya masing-masing untuk tidur, dan disusul dengan manajernya yang juga pamit untuk tidur. Sementara Kim Song Jae dan pacarnya memutuskan untuk stay di living room unit hotel tersebut. Dan sebelum manajernya itu kembali ke kamarnya, ternyata dia sempat menyeting sebuah mesin pengering pakaian di mesin cuci untuk mengeringkan bajunya Kim Song Jae. Dan mesin itu akan hidup maksimal 2 jam 15 menit setelah dia menyalakan mesin tersebut. Kemudian manajernya kembali ke kamar dan tidur sekitar pukul jam 1 malam, oke? Keesokan harinya pada tanggal 20 November 1995 sekitar pukul 6 pagi, manajer Kim Song Jae bangun dan kemudian dia mencoba untuk membangunkan Kim Song Jae yang tengah tertidur dengan kondisi tengkurap di atas sofa. Tapi ternyata Kim Song Jae tidak bangun, dan di sana manajernya berpikir kemungkinan Kim Song Jae ini memang kecapean banget. Sampai akhirnya manajernya memutuskan untuk membuatkan Kim Song Jae sarapan, dan dia ngeliat kalau mesin pengering itu masih menyala di jam 6 pagi. Setelah kira-kira 15 menit manajernya itu membuatkan sarapan untuk Kim Song Jae, manajernya kembali membangunkan Kim Song Jae, dan kali ini dia mencoba untuk membalikkan tubuhnya Kim Song Jae, dan betapa terkejutnya dia, ternyata Kim Song Jae sudah dalam keadaan tidak bernafas dan meninggal dunia. Pada awalnya dokter mengatakan Kim Song Jae dikatakan meninggal dunia karena serangan jantung ketika dia tertidur. Namun setelah dilakukan otopsi, ditemukan 28 luka bekas suntikan di tangan kanannya. Dan gara-gara hal tersebut, akhirnya banyak rumor yang beredar kalau kemungkinan Kim Song Jae ini meninggal karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Tapi kemudian dokter memeriksa cairan kimia apa yang ada di dalam tubuh Kim Song Jae yang sudah disuntikkan ke dalam tubuhnya itu. Dan dengan waktu yang kabarnya cukup lama ya, akhirnya mereka menemukan 2 cairan yang cukup aneh berada di dalam tubuhnya Kim Song Jae, yaitu cairan anestesi untuk hewan, yang mana cairan tersebut digunakan untuk membuat kucing ataupun anjing agar tertidur. Dan mereka menemukan cairan lainnya, yaitu cairan ethanasia untuk hewan, yang mana kalau kalian punya binatang peliharaan, kalian tahu ethanasia itu adalah metode untuk menyuntikkan sebuah cairan kepada hewan peliharaan ataupun hewan-hewan yang memiliki sakit yang parah ataupun kondisi yang parah dan tidak mempunyai harapan untuk hidup lagi, sehingga disuntikan cairan tersebut agar si hewan-hewan ini tidak merasakan penderitaan terlalu lama. Dan kabarnya alasan kenapa dokter ini agak sedikit lama menemukan cairan apa yang ada di dalam tubuhnya Kim Song Jae itu dikarenakan tidak pernah ada kasus sebelumnya penyuntikan cairan anestesi hewan maupun cairan ethanasia ke dalam tubuh manusia. Jadi kasus ini benar-benar sangat aneh. Rumor pun semakin merebak luas dan banyak yang mengatakan kalau kemungkinan Kim Song Jae bunuh diri dengan menyuntikkan cairan-cairan tersebut ke tubuhnya. Namun ternyata diketahui Kim Song Jae sendiri adalah pengguna tangan kanan. Jadi akan sangat aneh kalau dia menggunakan tangan kirinya untuk menyuntikkan cairan-cairan tersebut ke tangan kanannya. Dan alasan lainnya adalah Kim Song Jae ditemukan dengan 28 luka bekas suntikan, di mana hal itu akan menjadi sulit untuk menyuntikkan diri sendiri sampai 28 kali dalam waktu yang cukup dekat tanpa bantuan ahli di bidang kedokteran ataupun medis. Dan juga menurut pengakuannya ibu Kim Song Jae, dia mengatakan kalau anaknya itu sangat excited dengan debut solonya ini. Jadi akan sangat mustahil kalau Kim Song Jae sengaja mengakhiri
hidupnya sendiri pada saat momen yang sangat dia tunggu-tunggu sedang terjadi. Kita kembali ke malam sebelum Kim Song Jae ditemukan meninggal dunia, di mana manajer dan backdancernya Kim Song Jae pamit untuk tidur di kamar mereka masing-masing dan meninggalkan Kim Song Jae dan pacarnya di living room. Sehingga orang terakhir yang bersama Kim Song Jae adalah pacarnya yang berinisial Kim. Kim kemudian diperiksa ketika ada saksi yang mengatakan kalau dia membeli cairan anestesi dan etanasia di apotek atau toko hewan, dan apoteker atau staf yang menjadi saksi tersebut mengatakan kalau pas Kim beli cairan-cairan itu, dan dia sempat bilang jangan pernah kasih tahu kepada polisi kalau misalnya nanti ada polisi yang datang ke sini. Dan itu benar-benar sangat aneh, karena kalau memang Kim tidak ada sangkut pautnya dengan kematian Kim Song Jae, dari mana dia bisa tahu kalau akan ada polisi yang menyelidikinya? Kemudian ada laporan lagi kalau sebelum kematiannya Kim Song Jae terjadi, Kim sempat membunuh anjing peliharaannya sendiri, dan dia membeli atau mengganti anjing tersebut dengan jenis anjing yang sama, dan itu gila banget sih. Banyak spekulasi yang mengatakan kemungkinan Kim melakukan hal tersebut untuk bereksperimen terlebih dahulu. Jadi dia mencoba cairan tersebut ke anjing peliharaannya sebelum dia melakukan penyuntikan kepada Kim Song Jae. Dan gak sampai di situ guys, ada lagi laporan kalau ternyata ketika otopsinya Kim Song Jae dilakukan, Kim meminta kepada petugas atau dokter yang melakukan otopsi kepada Kim Song Jae untuk memberikan keterangan kalau kematian Kim Song Jae ini disebabkan oleh serangan jantung. Dan itu lagi-lagi benar-benar aneh, karena gimana masuk logikanya ada orang ujuk-ujuk datang ke tempat otopsi terus minta keterangan kematian orang lain diubah. Nah, yang lebih mengejutkannya lagi, diketahui kalau Kim sendiri memang bukan berasal dari kalangan artis, tapi dia adalah mahasiswa kedokteran atau mahasiswa yang berhubungan dengan ilmu medis. Seperti yang tadi gue bilang, kalau akan sulit menyuntikkan cairan anestesi dan etanasia sebanyak 28 suntikan ke tubuhnya Kim Song Jae sendiri, kalau itu memang dilakukan oleh Kim Song Jae, dan kemungkinan hal itu bisa dilakukan oleh orang yang mengerti mengenai medis. Kemudian akhirnya diketahuilah kalau ternyata Kim Song Jae dan Kim memang memiliki hubungan yang toksik. Kim ini dibilang sangat terobsesi dengan Kim Song Jae. Kita tahu ya kalau misalnya K-pop idol itu sering banget dikerubungin sama fans kan, dan suatu ketika saat Kim Song Jae lagi dikerubungin sama fans-fansnya, tiba-tiba Kim ini datang dan langsung marah-marah kepada fansnya, terus dia teriak-teriak, dia minta fansnya itu untuk ninggalin pacarnya sendiri. Kemudian ada lagi suatu waktu ketika Kim Song Jae ini besoknya ada jadwal untuk pergi ke Amerika, dan malam sebelum dia pergi itu mereka sempat bertengkar, Kim dan Kim Song Jae. Dan ketika Kim Song Jae tertidur, kalian tahu apa yang dilakukan oleh pacarnya ini? Kim melilit tubuhnya Kim Song Jae menggunakan lakban. Jadi cewek ini rada-rada ekstrim juga gitu ya, dia udah kayak orang-orang yang nyekap orang lain di film-film. Dan juga dikabarkan lagi kalau Kim pernah menyerang Kim Song Jae dengan menembakkan gun gas ke Kim Song Jae saat mereka bertengkar, dan dia juga selalu ngehubungin teman-temannya Kim Song Jae untuk dikasih tahu apa aja yang dilakukan sama Kim Song Jae. Jadi cewek ini juga super over protektif. Ketika diinterogasi, Kim mengatakan kalau dia meninggalkan hotel tempat Kim Song Jae menginap sekitar pukul 3.30 pagi. Nah, kalian ingat kan kalau mesin pengering pakaian yang dinyalakan oleh manajernya itu masih hidup di pukul 6 pagi. Padahal seharusnya mesin itu sudah mati sekitar pukul 3 pagi karena manajernya itu nyalain mesin itu sekitar pukul jam 1 pagi. Dan mesin itu punya waktu untuk menyala hanya 2 jam 15 menit. Sehingga polisi berpikir kalau pelakunya sepertinya merestart ulang mesin pengering itu supaya orang-orang nggak mendengar apa-apa. Jadi mungkin hotelnya yang ditempati
ditempati Kim Song Jae ini bukan hotel yang pas lu masuk langsung ada kamar gitu, bukan, tapi kayaknya lebih kayak apartemen yang di dalam unitnya itu ada satu atau beberapa kamar, karena seperti yang diketahui Kim Song Jae sendiri ditemukan di living room unit tersebut. Karena keterangan waktu dari pacarnya Kim Song Jae yang mengatakan kalau dia pergi sekitar pukul 3.30 pagi dan perkiraan mesin pengering itu menyala kembali kemungkinan di pukul 3 pagi, jadi rentang waktunya cukup berdekatan sehingga membuat polisi menetapkan pacar Kim Song Jae sebagai tersangka. Ibunya Kim Song Jae juga bersaksi kalau dia menemukan Kim Song Jae masih dalam keadaan full make up dan tatanan rambut yang sama saat dia di stage debutnya. Dan itu sangat aneh karena menurut mamanya, Kim Song Jae ini kalau mau tidur harus mandi dulu, terus harus bersih-bersih dulu, dengan alasan dia nggak mau kalau nantinya akan ada jerawat di wajahnya kalau dia nggak bersihin make up terlebih dahulu. Dan seperti yang kita tahu, Kim Song Jae sendiri merupakan seorang idol K-pop yang berarti dia benar-benar menjaga penampilannya, sehingga muncullah kemungkinan kalau Kim Song Jae bahkan belum tidur sebelum dia meninggal dunia. Dan ternyata cairan anestesi dan etanasia untuk hewan itu memang kan nggak diperuntukkan untuk manusia, sehingga katanya cairan itu nggak seketika langsung berpengaruh kepada manusia. Dan mungkin hal itulah yang membuat pelaku harus menyuntikkan berkali-kali cairan tersebut hingga 28 kali ke tubuhnya Kim Song Jae supaya cairan tersebut bereaksi. Setelah ditetapkan sebagai pelaku, kemudian Kim menjalani persidangan pertama dan dia ditetapkan bersalah dan dihukum dengan hukuman mati karena pembunuhan berencana. Pada saat itu pengadilan mengatakan kalau rentetan kronologinya adalah Kim bilang kepada Kim Song Jae kalau dia punya obat-obatan yang bisa menenangkan kecemasan, di mana hal-hal kecemasan berlebihan itu sangat sering terjadi kepada K-pop idol. Dan karena dia punya background medis, kemungkinan Kim Song Jae percaya akan hal tersebut. Kemudian Kim menyuntikkan cairan anestesi terlebih dahulu kepada Kim Song Jae hingga Kim Song Jae tertidur, dan barulah dia menyuntikkan cairan etanasia ke tubuh Kim Song Jae. Dan setelah Kim Song Jae meregang nyawa, dia menghidupkan mesin pengering baju untuk meminimalisir suara-suara mencurigakan, dan kemudian Kim pergi dari hotel tersebut sekitar pukul 4 pagi. Ditambah lagi ternyata ada kesaksian dari salah satu backdancernya Kim Song Jae yang mendengar suara mesin pengering yang nyala kembali, dan dia ternyata sempat mengintip dari kamarnya dan melihat Kim sedang berada di dekat mesin pengering tersebut. Tapi kalian tahu hal gila pun terjadi guys. Ketika persidangan kedua atau ketiga ditetapkan kalau perbuatan yang dilakukan oleh Kim itu masih kurang bukti, dan saksi yang merupakan apoteker atau staf di apotek atau toko hewan atau apapun itu, dia mengganti keterangannya dan mengatakan kalau dia lupa atau tidak begitu benar-benar ingat dengan kejadian tersebut. Like what? Kemudian fakta pun terkuak mengenai backgroundnya Kim ini. Ternyata Kim itu berasal dari keluarga kaya raya, yang mana mereka itu mempunyai atau memegang 10 counter farmasi atau apotek mungkin ya di Korea Selatan, dan juga beberapa anggota keluarganya itu adalah politisi. Sehingga publik pun berpikir di saat tahun tersebut mungkin hal-hal seperti ini bisa dimanipulasi dengan uang ataupun kekuasaan. Menurut pengakuan pengacaranya Kim, kalau memang benar Kim membeli cairan suntikan tersebut, tapi itu sebenarnya akan dia gunakan untuk percobaan bunuh dirinya sendiri. Jadi dia itu membeli cairan itu buat bunuh diri, tapi dia ngurungin niatnya tersebut, dan keesokan harinya dia langsung membuang cairan suntikan tersebut. Dan juga mereka mengatakan kalau cairan suntikan yang dibeli itu hanya diperuntukkan untuk hewan peliharaan kecil dan tidak akan bisa membunuh manusia. Kemudian katanya lagi, beberapa waktu sebelum kematiannya Kim Song Jae, hubungan mereka itu lagi baik-baik aja. Mereka bahkan sempat beli barang-barang couple sebelum kematiannya Kim Song Jae. Dan dari kuasa hukum
Dan pihak Kim juga mencoba untuk memberikan kemungkinan kalau pelakunya adalah backdancer Kim Song Jae yang berasal dari luar negeri. Mereka memberikan asumsi kalau kemungkinan backdancernya ini punya perasaan iri atau benci terhadap Kim Song Jae, dan juga kemungkinan mereka itu adalah pengguna obat-obatan terlarang sehingga mereka tahu bagaimana cara menggunakan jarum suntik. Tapi pada saat itu backdancernya Kim Song Jae udah pada balik lagi ke negara asal mereka di Amerika, tepat sehari setelah Kim Song Jae ditemukan meninggal dunia. Publik kemudian mengatakan bahwa kepolisian pada saat itu melakukan investigasi yang sangat buruk karena mereka bahkan gak ngecek CCTV yang ada di hotel tersebut, dimana mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk tentang pelaku pembunuhannya Kim Song Jae, apakah memang pacarnya atau backdancernya atau malah orang luar yang merupakan hatersnya Kim Song Jae. Tapi ya kalian tahu kan ini negara orang, jadi gue gak mau terlalu banyak komentar ya. Cuma kalian ngerti kan kemungkinan kenapa kepolisian melakukan hal tersebut, alasannya itu karena apa? Karena kematian Kim Song Jae yang masih menyisakan misteri ini, akhirnya di tahun 2018 para fans pun meminta untuk investigasi ulang kasusnya Kim Song Jae, dan lebih dari 3.000 orang yang menandatangani petisi tersebut. Tapi sepertinya petisi tersebut belum diindahkan oleh pihak kepolisian. Dan kemudian dalam programnya Unanswered Question yang ditayangkan di SBS, saudara Kim Song Jae yaitu Kim Song Wook mengatakan dia benar-benar nggak ngerti dengan keputusan pengadilan, dan dia juga mengatakan kalau keluarga Kim Song Jae itu nggak berniat untuk menghukum siapapun, tapi mereka cuma pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Kim Song Jae, dan dia juga mengatakan akan menyelidiki sendiri dan mengungkapkan kematian saudaranya itu sendiri, karena hal itulah satu-satunya yang menjadi permintaan ibunya jika nanti meninggal dunia. That's so sad. Sementara Lee Hyun-do, partnernya Kim Song Jae di Deuce, mengatakan dia sangat sedih dan merasa bersalah atas kematiannya Kim Song Jae. Karena sehari sebelum Kim Song Jae pulang ke Korea dari Amerika untuk melakukan debut solonya, ternyata mereka itu sempat bertengkar karena Lee Hyun-do merasa ada firasat aneh sehingga dia tuh nggak pengen Kim Song Jae untuk balik ke Korea. Tapi Kim Song Jae katanya hanya tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal. Dan ternyata Kim Song Jae ini sempat memberikan tangannya untuk berjabat tangan dengan Lee Hyun-do, cuma saat itu Lee Hyun-do tidak menggubris tangan tersebut. Dan di malam Kim Song Jae meninggal, Lee Hyun-do sempat mengalami mimpi yang aneh, di mana terlihat Kim Song Jae dan Lee Hyun-do ini baru kelar tampil dari sebuah acara, dan para fans pun mulai berdatangan mengerubungi mereka sambil membawa bunga. Tapi anehnya, nggak ada satupun fans yang mendatangi Kim Song Jae. Kemudian Kim Song Jae bilang kepada Lee Hyun-do, nggak apa-apa, besok aku bakal dapat bertonton bunga. Kemudian Lee Hyun-do bangun dan dia mendapatkan kabar kalau Kim Song Jae sudah meninggal dunia. Dan kemudian pada tahun 2019, episode kematiannya Kim Song Jae dikabarkan akan disiarkan di stasiun SBS dalam program I Want to Know. Jadi ini kayak dokumenter investigasi gitu mungkin, tapi ternyata pihak pacarnya, si Kim, meminta SBS untuk tidak menayangkan episode tersebut. Mereka mengatakan kalau tidak seharusnya episode ini ditayangkan karena bisa menggiring opini kalau Kim bersalah atas kematian Kim Song Jae, sementara dari pihak pengadilan sudah menyatakan Kim tidak bersalah. Jadi akhirnya tayangan itu pun dilarang dan tidak jadi ditayangkan. Sementara ada rumor yang beredar bahwa Kim, mantan pacarnya Kim Song Jae, saat ini telah menjalani operasi plastik wajahnya, kemudian dia mengganti namanya secara resmi, dan dia hidup sebagai dokter gigi yang kaya raya.
Oke guys, itu dia kasus kematiannya Kim Song Jae yang sampai saat ini masih menyisakan tanda tanya. Kim Song Jae meninggal di usia 23 tahun, yang mana itu usia yang masih sangat muda, dan ironisnya dia meninggal sehari tepat setelah dia melakukan perform pertamanya untuk debut solonya. Kalau kalian coba search di YouTube dan kalian tonton performnya dia, kita bisa melihat betapa excitednya dia, betapa energiknya dia pada saat perform. Bahkan kita bisa ngerasain gimana dia mengerahkan seluruh kemampuannya dan seluruh persiapannya itu untuk stage pertama dia di debut solonya ini. Dan hal itu bener-bener sedih, bahkan gue sampai nangis ngelihatnya, karena setelah penampilan pertamanya itu menjadi penampilan terakhirnya juga. Dan ironisnya, keadilan untuk kematian Kim Song Jae ini masih dirasa belum didapat, bahkan setelah 26 tahun Kim Song Jae telah tiada. Anyway, menurut kalian gimana guys? Kira-kira siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas kematian Kim Song Jae? Komen di bawah. Kalau ada kisah-kisah menarik tentang cerita horor, kasus misteri, ataupun kasus-kasus kriminal lainnya, kalian boleh request di kolom komentar atau DM gue di Instagram @esadila hanya 2. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton Sudut Misteri kali ini. Gue Esadila Ramadhani. Bye-bye.